Selamat petang saudara, Sumatera Selatan hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 28 November 2022. Beragam informasi seputar Sumatera Selatan akan kami hadirkan ke layar kaca Anda. Kali ini bersama saya Nur Harisya Pratiwi. Dan saya Delia Fadila. Sebelum kami menghadirkan informasi selengkapnya, berikut kita simak dua cuplikan Sumatera Selatan hari ini. Pasca kebakaran Pasar Cinde, pedagang pemilik kios hari ini mencari barang yang masih bisa digunakan di kios yang terbakar. Aplikasi Smart City wajib dimiliki setiap pemilik kendaraan aplikasi ini, berisi beragam informasi dan pelayanan kepolisian bagi masyarakat. TVRI Sumatera Selatan juga dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik atau UTV. Dan inilah Sumatera Selatan hari ini selengkapnya. Kita ikuti informasi yang pertama. 40 kios di Pasar Cinde semalam hangus terbakar diduga akibat dari konsleting listrik. Pasar Cinde kebakaran. Peristiwa kebakaran hebat terjadi semalam pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Pasar Cinde. 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk pemadaman api semalam. Kanit Reskrim Polsek Ilir Timur 1, Ibtu Apriansyah, mengatakan kebakaran diduga akibat dari konsleting listrik. Meski tidak ada korban jiwa, namun sebanyak 40 kios terbakar dari total 60 kios di Pasar Cinde. Adanya konsleting kabel listrik di sekitar los, tepatnya di samping bangunan yang kosong. Jadi, berapa kejadian? Kalau informasi kejadian mulai jam 22.30. Untuk saat ini mungkin sekitar di inventarisir 40 kios. 40 kios. 40 petak. Kemungkinan sekitar 80%. Ini ada korban? Untuk saat ini nihil korban. Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin yang meninjau lokasi kebakaran berharap pemerintah kota dan provinsi dapat membantu para pedagang dan membangun kembali Pasar Cinde ini. Karena Pasar Cinde ini proyek yang sudah lama mangkrak dengan rencana pembangunan pasar tradisional modern. Kalau tadi alhamdulillah sudah disampaikan oleh Pak Gubernur turun langsung tadi sudah menyampaikan akan menginventarisir ya, para pedagang, dan juga kami dari DPRD Kota Palembang sangat berharap dari pemerintah Kota Palembang dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk bisa membantu para pedagang ini. Muhammad Ashari Putra, TVRI Sumsel melaporkan. Sementara itu pasca kebakaran Pasar Cinde, pemilik kios dagangan berupaya menyelamatkan sebagian barang yang dapat digunakan. Seperti inilah kondisi Pasar Cinde pasca peristiwa kebakaran tadi malam. Sekitar 60 kios rusak berat antara lain kios pedagang sembako, kios pedagang sayur, serta kios pedagang makanan lainnya. Dari pantauan tim liputan TVRI pagi tadi, terlihat para pemilik kios dagangan tengah mengais sebagian barang dagangan mereka yang masih bisa diselamatkan. Salah seorang pemilik kios makanan, Ahmad Sayan, mengatakan kebakaran ini terjadi sekira pukul 11 malam tadi dan baru dapat dipadamkan pukul 3 subuh dini hari. Pedagang kios berharap pemerintah dapat secepatnya menangani dan membangun kios baru agar pedagang yang terkena musibah dapat berjualan kembali seperti biasa. Kurang lebih 40 kios yang kebakar. Kira-kira 50 kios kan. Dari jam 11. Jam 11 malam. 11 malam. Saya jualan sarapan pagi, gorengan, lontong, nasi uduk, mie. Ya kalau bisa secepatnya dibangun gitu biar kami bisa usaha lagi. Soalnya kami kan makan biaya sekolah dari sini, bayar rumah segala apa. Sophia, salah seorang pedagang sayuran yang kiosnya hangus terbakar, berharap agar pembangunan Pasar Cinde segera terselesaikan. Minta tolong secepatnya mungkin dibangun sini ini, mau kami bisa jualan lagi kan. Kalau pindah-pindah ke tempat lain itu kami belum tentu dapat langganan. Kan di sini tidak langganan kami lah banyak. Biar mana guys jual itu kami masih dapat makan. Nanti ke tempat lain itu kami. Nah maksud kami itu kan. Minta kalau pemerintah tuh jangan lama-lama minta dibangun lagi tempat kami ini kan. Berapa jualan lagi.
Saat ini, pihak yang berwajib masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik. Regita Ditarifani, TVRI Sumsel, melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini pasca kebakaran di Pasar Cinde, Palembang, kini sudah ada reporter TVRI Regita Dita yang saat ini berada di lokasi kebakaran. Regita, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih saudara Caca dan Adel. Dapat kami laporkan beginilah kondisi pasca kebakaran dari Pasar Cinde tadi malam pukul 11 malam. Bisa kita lihat di sini kios-kios pedagang tampak terbakar. Sebagian material dari kios Pasar Cinde ini terbuat dari kayu dan juga atap besi yang mempercepatnya api menyebar ke kios-kios sekitar 60 kios yang telah terbakar. Dan juga pemirsa, kios-kios yang terbakar ini meliputi kios pedagang buah, kios pedagang sayur, dan juga kios pedagang makanan dan kios-kios pedagang lainnya. Di sini bisa kita lihat kerusakannya sangat parah seperti yang kita lihat seperti di belakang ini. Sudah meliputi 90% barang-barang yang terbakar. Dan kami telah sempat wawancara dengan beberapa pedagang kios yang ada di Pasar Cinde ini. Mereka berharap agar ke depannya pemerintah cepat mengevaluasi terkait terbakarnya Pasar Cinde ini agar mereka bisa berjualan kembali dan beraktivitas seperti biasa. Baik, kami kembali ke studio dari Regita dan Caca. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Regita Dita melaporkan terkait dengan pasca kebakaran di kawasan Pasar Cinde. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Dan saudara, kita beralih ke informasi berikutnya. Pedagang di Pasar Cinde berharap pemerintah terkait segera melakukan relokasi pasar. Pasca kebakaran di Pasar Cinde, Kota Palembang pada pukul 22.30 malam tadi, tampak sejumlah pedagang mengais sisa-sisa barang di lapak milik mereka. Seperti Zul, pria berusia lebih dari setengah abad ini mengumpulkan puing-puing barang dagangannya sejak tadi siang. Walau sebagian besar barangnya telah hangus dan tak berbentuk. Zul telah berjualan aneka peralatan rumah tangga di Pasar Cinde sejak tahun 1975. Kebakaran ini merupakan kejadian pertama sepanjang karirnya sebagai pedagang. Zul mengatakan ia mengalami kerugian hingga 30 juta rupiah akibat kebakaran. Ia terpaksa harus beristirahat berjualan karena tidak ada barang yang selamat dan belum ada modal untuk memulai usaha kembali. Hingga saat ini belum ada bantuan dari pemerintah atau arahan untuk merelokasi pedagang agar dapat berjualan kembali. Tak tahu katanya atau nak dianukan lagi apa, nak direhab lagi kan. Tak tahu ini baik apa galaunya, tak tahu itu. Kalau dari dulu dari tahun 75 ya sekitar 30 lebih lah gitu. 30 juta lebih lah. Begitupun Fauzia, merupakan pedagang bumbu dapur, turut mengecek lapaknya seluas 1 kali 1 meter tempat berjualannya setiap hari. Ia mengaku takut untuk masuk karena konstruksi bangunan pasca kebakaran yang rawan runtuh. Senada dengan Zul, Fauzia menginginkan solusi dari pemerintah agar segera merelokasi pedagang agar dapat menyambung hidup mereka. Satpam, jam malam, kebersihan. Kebersihan Bu ya? Kalau jadi Bu, kerugian ini berarti ditanggung dewek berarti untuk kios ini. Bangun dewek memang ini tempat-tempat ini kayak ini. Dulu. Iya, punya ibu ini. Iya, bangun dewek. Bangun dewek. Ya. Pengen adu bantuan atau relokasi atau cak mana ini? Iyalah. Pengennya kan cak itu. Dibantu kan. Nak dibangun lagi apa nak mana kan. Kebakaran ini berada di kawasan Cagar Budaya Kota Palembang. Balkis Hijrah, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Perawat lingkungan Ian Kurniawan berpendapat diperlukan terobosan baru untuk menghadapi perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba. Perubahan iklim yang seringkali terjadi tiba-tiba dari panas ke hujan atau sebaliknya merupakan dampak perubahan iklim secara global. Dampak iklim turunan menyebabkan kondisi udara antar waktu sekarang ini sudah tidak dapat diprediksi.
Demikian ungkap pengamat lingkungan Ian Kurniawan menjawab pertanyaan TVRI terkait fenomena perubahan cuaca yang terjadi sekarang. Menurut Ian, diperlukan berbagai terobosan untuk menghadapinya, seperti penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan. Cuaca yang ada sekarang itu ya memang kita memerlukan sedikit terobosan ya, dalam hal seperti kita menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Artinya bahan bakar yang sudah beralih dari fosil ke energi-energi baru terbarukan. Nah, dari kebijakan pemerintah mungkin sekarang untuk kedepannya, untuk kendaraan itu sudah harus beralih ke kendaraan dengan tenaga listrik ya. Nah, itu yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua, pemerintah bisa bekerja sama dengan produsen mobil untuk membuat mesin yang lebih ramah lingkungan. Transformasi dari bahan bakar yang berasal dari fosil ke energi baru dan terbarukan diharapkan membuat Indonesia dapat menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Muzar Afandi, Dedi Puspanegara, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Jalan aset milik pemerintah Kabupaten Muara Enim diduga menjadi lahan tambang batu bara oleh salah satu perusahaan di Desa Gunung Megang Luar, Kabupaten Muara Enim. Pantauan di lapangan terlihat aktivitas penambangan batu bara milik PT Royal Tama Mulia Kencana PT RMK. Diduga telah melakukan penambangan jalan yang merupakan aset daerah Pemkab Muara Enim, berlokasi di Jalan Pramuka, Desa Gunung Megang Luar, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim. Dampak penambangan ini sekitar 400 meter aset jalan hilang, bahkan beberapa titik material tanah jalur sutet juga longsor akibat galian tambang batu bara. Haji Riswandar, PJ Sekda Muara Enim, saat dikonfirmasi mengatakan akan bertindak tegas jika fakta di lapangan terbukti PT RMK telah melakukan pencurian atau pengerusakan aset Pemkab. Itu makanya kita cek lapangan itu, apakah mereka bergerak tanpa izin, apakah mereka sudah dapat izin, karena segala sesuatu harus jelas. Itu masuk aset kita tidak yang jalan itu? Makanya hasil pengecekan lapangan nanti akan membuktikan apakah itu masuk aset atau tidak. Apabila mereka tidak izin dalam penggarapan jalan itu? Kita tutup. Tambangnya? Yang jelas kita tutup. Kan jalan kita tuh kemana? Tanggung jawab mereka. Tuh minta ganti gitu ya? Iya. Sepanjang mereka tidak memperbaiki sebagaimana mestinya, mereka tidak boleh melakukan aktivitas. Terkait hal ini, tim dari Pemkab telah melakukan sidak menentukan pemetaan aset Terkait hal ini, tim dari Pemkab telah melakukan sidak menentukan pemetaan aset daerah berupa jalan yang telah hilang. Dari Kabupaten Muara Enim, Kalbadri, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Beragam informasi lain akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Dunia sekarang ini sedang dilanda yang namanya krisis pangan. Yang Pak Gubernur lakukan adalah sesuatu yang sangat besar bagi sebuah bangsa besar Indonesia. Mari kita mengedukasi masyarakat untuk menjadi masyarakat produktif yang ngerti dunia entrepreneur, yang ngerti kesehatan. Kita mulai dari pembibitan sampai penjualan langsung kita tangani sendiri. Lahan 1x2 meter kita sudah bisa bertanam secara hidroponik. Tomat, cabai. Komoditas itu sangat mempengaruhi inflasi. Kenapa kita tidak menghasilkan sendiri saja? Wah, banyak manfaatnya. Gue kok menyayur nggak beli. Inilah kenapa tidak ada yang namanya kurangan cabai atau harga cabai naik drastis. Gubernur paling cerewet kepada Menteri Pertanian itu Herman Deru lah. Yang mau dengan hatinya, dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan keringatnya. Perhatikan rakyatnya, bagaimana? Yang tadinya hanya berjiwa sebagai pembeli, kita geser menjadi jiwa penghasil. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Selatan hari ini dan kita ikuti informasi berikutnya. Pemilihan umum sudah mencapai tahapan pendaftaran anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam telah membuka pendaftaran PPK 20 November hingga 29 November 2022. Bagi warga yang akan mendaftarkan diri, bisa langsung ke kantor KPUD Pagar Alam di Komplek Perkantoran Gunung Gare
Untuk syarat pendaftaran minimal berusia 17 tahun, warga negara Indonesia dan pendaftaran sesuai dengan kecamatan masing-masing, serta tidak terdaftar di partai politik. Anggota KPUD Pagaralam Divisi Partisipasi Pendidikan Masyarakat SDM Elsie Sandi mengatakan, untuk saat ini pendaftaran sudah mencapai 415 orang. Tanggal 5 Desember 2022 akan diadakan tes dengan sistem komputer assist test (CAT) kepada warga yang ikut tes. Diimbau tidak terpancing dengan informasi yang tidak jelas. Sekarang ini KPU Pagaralam sedang melaksanakan perekrutan Badan POK yaitu PPK yang mana dimulai pada tanggal 20 kemarin dan saat ini sudah mulai penyerahan berkas. Nah, untuk penyerahan berkas ini terakhir pada tanggal untuk penguploadan itu terakhir pada tanggal 29 sekarang ini November. Kalau untuk penyerahan berkasnya nanti boleh pada saat sehari sebelum kita memulai tes CAT, yang mana tes CAT tersebut akan dimulai pada tanggal 5 Desember nanti. Tommy Ditobari, Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Jelang pemilu KPU 4 Lawang bentuk badan ad hoc dan buka pendaftaran PPK maupun PPS. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten 4 Lawang tengah bersiap melakukan pembentukan badan ad hoc untuk pemilu 2024 mendatang. Saat ini, perekrutan telah berlangsung. KPU telah membuka pendaftaran panitia pemilihan kecamatan maupun panitia pemungutan suara. Syarat pencalonan dari kedua petugas tersebut berusia 17 tahun ke atas serta tidak terlibat partai politik ataupun peserta pemilu. Segi tahapan yang lain, nanti ada tahapan perekrutan badan ad hoc, nanti juga ada penetapan daerah pemilihan atau dapil, dan pemutakhiran data pemilih, dan sampai nanti kepada puncaknya yaitu pemungutan, penghitungan, dan penetapan calon terpilih. Jumlah badan penyelenggara badan ad hoc di 11 kecamatan di 4 Lawang minimal 15 hingga 20 panitia. Dengan syarat mengutamakan keterwakilan 30% perempuan. Dari 4 Lawang, Dia Anggraini melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Lahat. KPU membuka pendaftaran PPK kali ini dilakukan secara online melalui aplikasi Siakba, namun pendaftar tetap membludak. Pendaftaran panitia penyelenggara kecamatan di kabupaten sudah dimulai sejak tanggal 20 dan berakhir pada 29 November 2022. Menurut Ketua KPU Lahat, Nana Priyana, pendaftaran kali ini berbeda dengan sebelumnya, yakni dilakukan melalui aplikasi Siakba. Pendaftaran diwajibkan submit berkas secara online. Terdata sudah mencapai 1.400 orang pendaftar. Meski berbeda dari yang sebelumnya, namun pendaftaran membludak dan antusias masyarakat terbilang tinggi untuk menjadi penyelenggara pemilu 2024. Di salah satu penyelenggara ad hoc, dia harus mendaftar secara online melalui aplikasi Siakba. Setelah dinyatakan di aplikasi Siakba itu datanya lengkap, maka pelamar itu harus menyampaikan berkas fisiknya ke KPU untuk disandingkan dengan apa yang diupload di aplikasi Siakba. Untuk pendaftar pada saat ini update kemarin itu 1.400-an kurang lebih. Salah seorang pendaftar berharap tidak ada kecurangan pada seleksi PPK kali ini. Pihaknya menyambut baik diberlakukannya pendaftaran secara online untuk memudahkan mereka yang berada kecamatan yang jauh dari pusat kota. Caranya itu kita pertama daftar online, isi link di siakba.kpu.go.id, terus setelah itu kita download surat pernyataan dan surat pendaftaran, terus kita kumpul bukti fisiknya ke kantor KPU Kabupaten Lahat. Itu harus upload filenya itu maksimal 1 giga, jadi itu menyulitkan, agak sulit. Ya semoga ada tes yang benar-benar jujur ya, yang
transparansi, tidak ada di receh-receh untuk kepentingan politik sementara. Rivaldo Putrawansyah, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Albertus R. Wibowo meminta masyarakat untuk mengunduh aplikasi Smart City. Aplikasi Smart City wajib dimiliki setiap pemilik kendaraan dengan cara mengunduhnya melalui telepon pintar. Aplikasi ini berisi beragam informasi dan pelayanan kepolisian yang bermanfaat bagi masyarakat. Demikian diungkapkan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Albertus Rahmat Wibowo usai apel kesiapan Direktorat Lalu Lintas menghadapi Natal dan Tahun Baru 2023 di halaman Mapolda Sumatera Selatan pagi tadi. Lebih lanjut, Kapolda Sumsel Irjen Polisi Albertus R. Wibowo menjelaskan di dalam aplikasi Smart City juga terdapat informasi mengenai tilang elektronik. Kita melaunching 3 buah aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi Smart City. Itu sebuah aplikasi yang nantinya akan menjadi kewajiban bagi seluruh pemilik kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Sumatera Selatan untuk mendownload. Banyak manfaat yang bisa didapat dari aplikasi tersebut, seperti informasi-informasi serta pelayanan-pelayanan kepolisian, termasuk juga pemberitahuan bila mana ada masyarakat yang terkena tilang secara elektronik. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya menyambut positif upaya dan langkah yang ditempuh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru. Tahun baru nanti, malam tahun baru, dan nantinya insya Allah kita akan diberikan yang lebih baik lagi ke depan dalam kita memenuhi aktivitas kita, yaitu tentunya baik di lingkungan keluarga kita, di lingkungan Bapak Ibu sekalian, tentunya profesi kita, dan di lingkungan pengabdian kita. Bapak Ibu sekalian, ini harapan kita akan lebih baik ke depan ini, lebih lagi termasuk pembangunan khususnya Sumatera Selatan ke depan akan lebih baik lagi Bapak Ibu. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan kembali akan menggelar apel pelaksanaan Operasi Lilin 2022 dalam waktu dekat ini. Frans Reza, Dedi Depus Penegara TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, berbagai persiapan telah dilakukan oleh pengelola transportasi khususnya maskapai penerbangan jelang libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama reporter TVRI Sumatera Selatan Arwi Morrahman yang akan melaporkan langsung dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Selamat petang Wipo, silakan laporan Anda. Ya baik, selamat petang Caca, Adel dan juga saudara. Tidak terasa, libur Natal dan Tahun Baru sudah tinggal 1 bulan lagi. Dan masyarakat Sumatera Selatan sebagiannya dapat memanfaatkan momen libur Nataru ini untuk melakukan perjalanan keluar kota dengan berbagai moda transportasi, tak terkecuali dengan pesawat terbang. Dan saat kami temui Ketua Airline Operator Committee atau AOC Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Kota Palembang, Yudo Prihatin, mengatakan bahwa diperkirakan nanti di bulan Desember jumlah penumpang yang akan berangkat dari Bandara SMB 2 ini nantinya akan mengalami lonjakan. Dari sebelumnya yang berada di angka 3.000 sampai dengan 4.000 penumpang pada bulan November ini, diperkirakan di bulan Desember nanti jumlah penumpang ini akan bertambah menjadi 4.000 sampai dengan 5.000 penumpang. Dan tentu dalam menghadapi lonjakan ini, beberapa maskapai juga telah berencana untuk menambah penerbangan yang akan berangkat dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Kota Palembang ini. Dan berikut petikan wawancara kami bersama Yudo Prihatin. Nah, ditambah nanti di bulan Desember ada beberapa penambahan rute ya. Saya lihat seperti Garuda Indonesia yang dari 2 kali menjadi 3 kali sehari. Kemudian ada rute-rute yang Halim ya. Ya, kebetulan kemarin Halim itu hanya Batik 1 kali saja. Nah, sekarang Batik mau nambah 2 kali infonya, ditambah dengan Citylink juga di bulan Desember ini, awal Desember. Jadi ini moment of truth kita lah untuk bangkit kembali di aviasi ya, airline industri ini, dan mudah-mudahan bisa terus. Ya baik, sebagai informasi tambahan Adel, Caca dan juga saudara, selain penerbangan domestik, Bandara Sultan Mahmud Badarudin II ini juga sempat melayani penerbangan internasional menuju Kuala Lumpur dan Singapura. Namun hal ini sempat terhenti akibat adanya pandemi COVID-19. Dan mengenai hal ini, Yudo Prihatin mengatakan bahwa pihaknya
terus melobi pemerintah agar penerbangan internasional dari Bandara SMB 2 ini dapat terlaksana kembali. Dan demikian yang dapat saya laporkan. Kini kita kembali ke studio bersama Nada, maksud kami bersama Caca dan juga Adel. Terima kasih Wimo atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Dan kini kita ikuti informasi selanjutnya. Seleksi penerimaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K, formasi tenaga pengajar atau guru untuk tahun 2022 di lingkungan pemerintah Kota Lubuk Linggau ditiadakan. Pemerintah Kota Lubuk Linggau memastikan untuk seleksi penerimaan P3K tahun 2022, formasi tenaga pengajar atau guru ditiadakan, namun hanya membuka formasi tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Lubuk Linggau Zulfikar. Menurut Zulfikar, tidak dibukanya formasi P3K guru karena keterbatasan anggaran daerah, sehingga untuk tahun ini hanya tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian yang dibuka. Namun meskipun tahun ini tak membuka P3K guru, pemerintah Kota Lubuk Linggau memastikan untuk anggaran tahun 2023 mendatang, penerimaan P3K guru akan kembali dibuka. Tahun ini sudah sudah masuk tahapan. Perutan. Jadi kita anggarkan 2023. Berapa kita anggarkan itu? Nah, kita belum tahu. Agak kan berdasarkan dari PKPSDM berapa. 2003 kita nunggu ya persetujuan Menpan menurut BKPSDM. Ya, kakek memang APBD kita yang sudah disahkan di bulan November ini, ya ada kan pergeseran. Rencananya formasi guru akan mengambil dari hasil seleksi P3K tahun 2021 yang sudah lulus passing grade, namun tidak mendapatkan lokasi penempatan. Dari Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Usai jeda berikut, Sumatera Selatan akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Dunia sekarang ini sedang dilanda yang namanya krisis pangan. Yang Pak Gubernur lakukan adalah sesuatu yang sangat besar bagi sebuah bangsa besar Indonesia. Mari kita mengedukasi masyarakat untuk menjadi masyarakat produktif yang ngerti dunia entrepreneur, yang ngerti kesehatan. Kita mulai dari pembibitan sampai penjualan langsung kita tangani sendiri. Lahan 1x2 meter kita sudah bisa bertanam secara hidroponik. Tomat, cabai. Komoditas itu sangat mempengaruhi inflasi. Kenapa kita tidak menghasilkan sendiri saja? Oh, banyak manfaatnya itu Pak. Menyayur nggak beli. Inilah kenapa tidak ada yang namanya kurangan cabai atau harga cabai naik drastis. Gubernur paling cerewet kepada Menteri Pertanian itu Herman Deru lah. Yang mau dengan hatinya, dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan keringatnya. Perhatikan rakyatnya, bagaimana? Yang tadinya hanya berjiwa sebagai pembeli, kita geser menjadi jiwa penghasil. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Selatan hari ini dan kita ikuti informasi berikutnya. Yudi Brilian, seorang musisi pengiring musik program acara Ayo Berdendang, tutup usia karena menderita sakit. Berita duka, Yudi Ferianto atau yang kerap disapa Yudi Brilian, tutup usia di umur 52 tahun. Yudi seorang musisi sering tampil sebagai musik pengiring penyanyi di beberapa program acara TVRI dari tahun 2004, salah satunya program Ayo Berdendang. Heri Dahlan, sahabat almarhum yang tergabung dalam satu band musik mengatakan, Yudi sosok orang yang humoris dan baik hati. Beliau ini orangnya baik ya. Di mata kami semua. Ini ada band terdiri dari pemain bar, pemain ini grup band
almarhum lah. Ya. Termasuk saya juga, ini rekan beliau yang paling dekat. Anak almarhum Rahmat Gianto mengatakan bahwa ayahandanya tutup usia di rumah orang tuanya atau kakek dari Gianto sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Almarhum dimakamkan ba'da zuhur Minggu 27 November di Taman Pemakaman Umum Kebun Bunga. Muhammad Ashari Putra, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Berbagai kegiatan dilakukan Zuriat Kiai Muara Ogan dalam meningkatkan iman dan takwa serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kegiatan yang dilakukan di Masjid Kiai Muara Ogan adalah melakukan zikir bersama sekaligus maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarahnya, Kiai Muara Ogan juga merupakan salah satu kiai yang menamakan zikir ratib saman. Saat ini zikir ratib saman digalakkan lagi di setiap masjid yang ada di kota Palembang. Menurut salah seorang zuriat Kiai Muara Ogan, Haji Ismail, kegiatan zikir ini sebagai upaya menjaga amalan-amalan Kiai Muara Ogan. Sementara menurut Haji Mehmet, sesepuh di Masjid Kiai Muara Ogan, berbagai kegiatan keagamaan berlangsung di Masjid Kiai Muara Ogan. Ia menambahkan semasa kepemimpinannya di Masjid Kiai Muara Ogan, berbagai pembangunan dilakukan guna menjaga masjid dan makam Kiai Muara Ogan. Makam itu 2014 itu sudah penuh, itu makam zuriat itu. Kemudian kami perjuangkan lagi, yang akhirnya yang itu dibebaskan, dibangun lagi ini tempat wudhu. Ya. Jadi alhamdulillah. Tapi yang meninggalnya bertambah terus itu. Jadi hampir penuh lagi itu menjadi pemakaman itu. Jadi itu antara lain itu. Insya Allah kalau Allah berkenan setiap tahunnya kita lebih meriahkan lagi dan lebih terorganisir lagi, dan kita insya Allah dengan keluarga besarnya Datuk Kiai Muara Ogan ini semoga mendapatkan suatu keberkahan dan suatu hikmah di dalam melakukan acara Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Haji Mehmet berharap kepada seluruh zuriat Kiai Muara Ogan agar selalu menjaga kebersamaan dalam menjaga peninggalan sejarah Kiai Muara Ogan. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. DPRD melakukan sidak pekerjaan sejumlah proyek di wilayah Prabu Mulih dan menemukan proyek yang tidak memenuhi standar pengerjaan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabu Mulih menemukan sejumlah proyek yang dikerjakan secara asal-asalan. Salah satu pengerjaan proyek drainase di Jalan Damai Kelurahan Patigaluh Prabu Mulih Barat. Drainase sepanjang 500 meter ini menelan biaya lebih dari setengah miliar rupiah. Namun dalam pengerjaannya masih banyak kekurangan. Diduga tidak sesuai rancangan anggaran biaya. Tidak hanya itu, secara kualitas pun menurutnya masih jauh dalam kata layak. Kalau kami mengecewakan, Pak, tidak sesuai dengan permintaan kami dari awal. Kami mintanya dulu ya bagus, janjinya ya bagus kan, makanya kami izinkan kali di sini. Tahu-tahunya nggak sesuai dengan kenyataan. Mengganggu, sangat mengganggu kalau kayak gini nggak diratakan, mengganggu. Ya, sama bayar dengan buat jebakan ini, Pak. Ya, kami sebagus-bagus mungkin kalau memang mau diterima masyarakat sini. Komisi 3 DPRD Prabu Mulih akan mengusut proyek yang menyalahi aturan serta memanggil kontraktor pelaksana. Holdi Eviansyah, TVRI Sumsel, melaporkan. Kawasan Desa Sleman, Kecamatan Semidang Aji, menjadi prioritas Diskominfo Oku untuk penguatan sinyal internet. Di beberapa wilayah Oku, masih terdapat blank spot atau kondisi di mana suatu tempat tidak tersentuh atau tidak terlingkupi oleh sinyal komunikasi. Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Oku Janwar Effendi mengakui salah satu daerah yang menjadi catatan yaitu kawasan Desa Sleman, Kecamatan Semidang Aji. Kedepan untuk pengadaan sinyal akan diusulkan melalui anggaran Diskominfo Oku.
Ada 3 solusi agar percepatan pengadaan sinyal internet di kawasan Desa Sleman ini terrealisasi. Ini termasuk beberapa bagian yang menjadi pengamatan kami dari Kominfo untuk mengetahui beberapa lokasi daerah-daerah yang masih dalam posisi blank spot. Dan untuk mengatasi itu sebenarnya sudah ada beberapa program yang sudah digulirkan oleh Pak Gubernur untuk bantuan internet desa. Dan nampaknya ini untuk Desa Sleman, khususnya spotnya pada Dusun 6 Sleman ini belum tersentuh sampai sana. Jelas ini nanti akan satu yang akan kami catat untuk kita coba masuk dalam usulan yang terdekat ke depan, dan mungkin akan ada daerah-daerah lain. Itu yang pertama menyikapinya. Ke depan akan dilakukan upaya solusi yang tepat dan cepat untuk memenuhi kebutuhan internet di Desa Sleman ini. Wilayah Desa Sleman akan menjadi prioritas untuk pengadaan atau penguatan sinyal internet. Retno Wirowijaya, Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. PLN Rayon Pendopo Kabupaten Pali alami tunggakan pelanggan mencapai 1,3 miliar rupiah. 11.694 pelanggan PLN area Rayon Pendopo Kabupaten Pali terdata mengalami tunggakan iuran wajib bayar mencapai 1,3 miliar rupiah selama 2 bulan terakhir, terdata November 2022. Manajer area PLN Rayon Pendopo Iman Aswilton menjelaskan, tunggakan iuran pelanggan mayoritas pelanggan area Kecamatan Penukal dan Penukal Utara, serta wilayah lainnya. Adapun tunggakan pelanggan 1 hingga 3 bulan, pihaknya berupaya keras mengajak masyarakat sebagai pelanggan untuk segera melunasi iuran dan memberikan sanksi persuasif, yaitu jika tidak melunasi tunggakan bulan depan akan diputus aliran listrik pasca bayar dengan prabayar atau token. Hari ini tunggakan itu ada sekitar 11.900 pelanggan, di mana tunggakan sebanyak 1.400 pelanggan menunggakkan 2 bulan ke atas, dan 10.000 pelanggan itu menunggak yang 1 bulan menuju 2 bulan perjalanan. Harapan kita yang mengimbau kepada pelanggan listrik, pelanggan kita di Pali ini khususnya, dan di luar daerah juga, karena jangkauan wilayah kita sampai ke wilayah Muara Enim dan ke pelanggan PLN di Kabupaten Pali terdata 60% masih sistem pasca bayar dan 40% prabayar. Muhammad Usniawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Dalam 1 bulan terakhir, harga tandan buah sawit atau TBS di wilayah Sumatera Selatan menunjukkan peningkatan kembali. Dari data Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar atau TBS Sawit di Sumsel, pada periode 2 bulan November 2022, harga TBS sawit meningkat Rp41,58 per kilogram dari periode sebelumnya, menjadi Rp2.672.000 per kilogram di tingkat petani plasma. Peningkatan ini salah satunya dipengaruhi kebijakan penghapusan tarif ekspor CPO yang masih ditetapkan pemerintah hingga akhir tahun 2022. Sementara harga TBS sawit di tingkat petani swadaya masih berada di angka Rp1.900 per kilogram. Untuk dapat mendongkrak harga TBS sawit di tingkat petani swadaya, Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Madya Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel, Rudi Arpian, menyarankan agar petani swadaya bertani secara berkelompok. Ini ditetapkan sebesar Rp2.600 per kilogram. Nah, ini untuk petani plasma. Kita ada 3 harga, ada petani plasma, ada petani kemitraan. Nah, untuk tingkat kemitraan biasanya antara Rp2.200 sampai Rp2.300. Tapi untuk petani swadaya ini harganya di bawah itu, masih sekitar Rp1.900 sampai Rp2.000 per kilogram. Nah, untuk menyamakan agar petani swadaya ini terangkat, kita anjurkan mereka untuk berkelompok. Dengan mereka berkelompok, mereka bisa bermitra dengan pabrik kelapa sawit. Dengan bertani secara berkelompok, petani swadaya akan memiliki ruang untuk bermitra dengan pabrik kelapa sawit. Dengan demikian, harga sawit itu berpeluang untuk meningkat. Afifah Sari, TVRI Sumsel melaporkan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan ke layar kaca Anda usai jeda berikut. Sumatera Selatan hari ini akan segera kembali. Dunia sekarang ini sedang dilanda yang namanya krisis pangan. Yang Pak Gubernur lakukan adalah sesuatu yang sangat besar bagi sebuah bangsa besar Indonesia.
Mari kita mengedukasi masyarakat untuk menjadi masyarakat produktif yang ngerti dunia entrepreneur, yang ngerti kesehatan. Kita mulai dari pembibitan sampai penjualan langsung kita tangani sendiri. Lahan 1x2 meter kita sudah bisa bertanam secara hidroponik. Tomat, cabai. Komoditas itu sangat mempengaruhi inflasi. Kenapa kita tidak menghasilkan sendiri saja? Wah, banyak manfaatnya itu Pak. Menyayur nggak beli. Inilah kenapa tidak ada yang namanya kurangan cabai atau harga cabai naik drastis. Gubernur paling cerewet kepada Menteri Pertanian itu Herman Deru lah. Yang mau dengan hatinya, dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan keringatnya. Perhatikan rakyatnya, bagaimana? Yang tadinya hanya berjiwa sebagai pembeli, kita geser menjadi jiwa penghasil. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Selatan hari ini dan kita ikuti informasi lainnya. Malam Anugerah Badak Hari 9 sebagai bentuk dukungan dan apresiasi dari pemerintah Sumatera Selatan. Dalam memajukan perkembangan seni dan budaya di Sumatera Selatan, maka perlu adanya dukungan penuh dan apresiasi dari pemerintah. Malam Anugerah Batang Hari 9 sebagai bentuk perhatian dari pemerintah terhadap pelaku seni dan budaya melalui Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Aufah Syahrizal, mengatakan penghargaan ini bukan hanya kepada individu, namun juga kepada komunitas. Ya Alhamdulillah, jadi tahun ini kembali kami berhasil mewujudkan niat kami untuk memberikan penghargaan kepada para seniman dan budayawan yang ada di Sumatera Selatan. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa penghargaan ini bukan hanya kepada pelaku, bukan hanya kepada individu, tetapi kepada komunitas. Bahkan orang-orang yang walaupun yang sudah tiada lagi, tetap kita berikan penghargaan apabila selama hidupnya memang dia peduli terhadap perkembangan seni dan budaya di Sumatera Selatan. Komunitas seni musik Rejung Pesira, Laudi, yang meraih penghargaan dari kategori seni musik, mengatakan bangga dan bersyukur dengan apa yang telah mereka kerjakan dapat diapresiasi seperti ini. Kebetulan Rejung Pesira sebagai pengisi acara, sebagai dipercaya untuk meng-create acara Anugerah Seni Batang Hari pertama. Kemudian untuk di hari ini kita bisa mendapatkan apresiasi dari Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Sangat bangga dan bersyukur apa yang kita kerjakan sudah lama bisa dihargai dan dinikmati oleh teman-teman pemusik dan seluruh budayawan di. Total penghargaan yang diberikan terdapat 8 kategori kesenian seperti seni musik, tari, film, seni rupa. Muhammad Asari Putra, TVRI Sumsel melaporkan. Kini kita beralih ke informasi olahraga. Kejuaraan bulu tangkis Sirkuit Nasional Premier akan digelar bulan Desember 2022 mendatang di Gor Dempo Kompleks CSC Palembang. Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI telah mempercayakan kepada Pengprov PBSI Sumatera Selatan untuk menggelar kejuaraan bulu tangkis Sirkuit Nasional Premier tahun 2022, yaitu kejuaraan bulu tangkis antar klub se-Indonesia dengan peserta para pebulu tangkis grade A dari seluruh Indonesia. Menurut Sekretaris Umum Pengprov PBSI Sumsel, Erwin Syah, Sirkuit Nasional Premier tahun 2022 akan diikuti oleh 600 atlet bulu tangkis yang handal untuk memperebutkan tiket ke Platnas Indonesia di Jakarta melalui jalur seleksi nasional dan Sirkuit Nasional Premier tahun 2022. Turnamen ini akan dipantau langsung oleh pelatih-pelatih Platnas Cipayung. Bulan November ini di depan ada Palembang Cup. Palembang Cup. Ini yang kedua kalau salah Pak. Kemarin Tanggal berapa Pak? Kita belum menentukan Pak, belum ada koordinasi resmi dari PBSI Kota Palembang. Awal, tengah, akhir? Kemungkinan di pertengahan Pak, tapi Tengahan. secara resmi belum ada. Sedangkan di bulan Desember kita rencananya ada
kejuaraan Sirnas Premier dipercayakan oleh PBSI Pusat ke PBSI Provinsi Sumatera Selatan. Insya Allah itu di bulan Desember. Ahmad Naris, tim liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, bila Anda menyukai makanan olahan ikan seperti ikan asin, Anda dapat membelinya di Kampung Ikan Asin Keramasan, sentra ikan asin di Kecamatan Kertapati. Kampung ini dikenal dengan nama Kampung Ikan Asin, berada di kawasan Keramasan Kertapati, Palembang. Mengenal kampung ini sebagai Kampung Sentra Ikan Asin. Tidak salah. Kampung ini dinamakan demikian karena memang kepala keluarga di kampung ini mengandalkan ikan olahan ini sebagai mata pencarian utama. Lumayan tinggi lah Pak. Total bersihnya sekitar 103.000. Ikan yang digunakan beragam, mulai dari ikan selar, gabus, sepat, dan ikan sungai air tawar lainnya. Dalam satu kali produksi biasanya membutuhkan 1 ton ikan. Kalau cuaca seperti sekarang sering 2 hari 3 hari. 2 hari Tapi kalau lagi musim panas 1 hari kering. 1 hari kering. Ini biasanya produksi per harinya itu berapa? Kalau sekarang lagi menurun, paling kira-kira 500 kilo basah per hari. 500 kilo basah per hari. Kalau lagi musim panas, sekarang nyampai 1 ton, 1,5 ton sehari. Ini dikirim kemana Pak? Padang. Ke Padang? Iya, Padang Kota, Pasaraya. Pengirimannya berapa kilo biasanya? Biasanya kalau lagi musim sekarang paling 10 kardus gudang garam seminggu. Berapa kilo itu kira-kira Pak? Itu sekitar 500 kilo. 500 Kalau kilo. lagi musim panas, musim banyak tuh, sampai pernah hampir 2 tonan sekali kirim. Ikan asin dari kampung ini dikirim ke berbagai provinsi tetangga, seperti Sumatera Utara, Padang, dan beberapa provinsi lainnya. Ada juga yang dijual di pasar tradisional di Palembang. Adanya sentra ikan asin ini menjadi lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu rumah tangga di kampung ini. Erna dan ibu rumah tangga di kampung ini setidaknya mendapatkan biaya tambahan, di mana upah dari membersihkan 1 kilogram ikan ini dihargai Rp1.000. Biasanya, Erna dan ibu rumah tangga lainnya dapat membersihkan sebanyak 1 ton ikan per hari. Tergantung musim dan juga cuaca. Jika musim dan cuaca mendukung, maka Ibu Erna dan ibu rumah tangga lainnya dapat membersihkan lebih dari 1 ton ikan per hari. Tergantung dari ikannya, kalau ikannya banyak, dapatnya banyak. Biasanya berapa kilo? Ya kalau ikannya banyak, kadang kami boleh 60 kilo? Iya. Berapa 60 kilo tuh? 60.000. 60.000. Ya. Lah berapa lama kita kerja? Kerja ini hampir 5 tahunan lah. 5 tahunan. Ya, usaha di sini. Yuk. Sekitar bulan 12 itu. Oh, tahun ya, bulan 4. Kan lagi banyak-banyak yo itu. Kalau lagi di kita ini paling maksimal berapa Paling kilo? maksimal 20 kilo boleh. Kalau lagi bulan-bulan banyak besar, nah kadang ikannya tak mati. Ikan apa tuh ini biasanya? Ikan gabus, ikan sapil ini. Itulah cuma 2 ini lah. Ikan gabus sama ikan sapil. Dari jam berapa biasanya kita buat? Sampai jam berapa? Tergantung ikannya. Kalau ikannya datang pagi, pagi. Kalau ikannya siang, siang ikannya. Kampung ini sudah sejak lama menjadi sentra ikan asin dan terkenal memiliki kualitas yang baik. Sehingga kualitas inilah yang dicari dari konsumen di luar provinsi. Bahkan karena kualitasnya yang baik, permintaan akan ikan asin Keramasan ini cukup tinggi dengan harga yang menjanjikan. Tentu saja hal ini berpengaruh bagi kesejahteraan warga di kampung ikan asin ini. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Selatan hari ini. Akhir kata saya Nur Harisya Pratiwi. Dan saya Delia Fadila mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. TVRI Sumatera Selatan juga dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik atau YoTV.
Selamat petang pemirsa. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.